Shalom, kami dari kelompok 2, saya Astrid Deo, Saya Karmelita Lada. saya Deborah Petora, Saya Diani Soleh. Dan pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan gambaran umum rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen yang kelompok kami buat untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP kelas 8. Materi pokok yang kami angkat adalah mewujudkan kasih dalam tindakan nyata dengan dasar Alkitab, yaitu terambil dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37 dan juga Matius pasal 25 ayat 34 hingga ayat yang ke-40. Jadi pembelajaran ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami makna kasih menurut ajaran Yesus Kristus serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata kepada sesama. Dan di sini metode yang kami gunakan dalam pembelajaran ini adalah diskusi kelompok, ceramah, interaktif dan tanya jawab, dan juga presentasi dan role play. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik. Ibu senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman semua hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, satu orang memimpin kita dalam pujian dan doa bersama. Silakan maju ya. Baik, sebelum kita berdoa, kita sama-sama menyanyi lagu Saya Bergila. 1, 2, 3. Saya bergila, kau bergila, saya bergila, sejarah. Saya bergila, kau bergila, karena saya bergila, sejarah, selalu sembahyang. Bernyanyi sambil bercerita, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami akan mulai dengan pembelajaran kami. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Diani, selamat datang kembali. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan mengambil presensi untuk hari ini. Silakan bagi yang namanya dipanggil menjawab hadir. Karmelita Lada, Hadir Ibu. Diana Jumentri Gabnani, hadir Ibu. Diana Soleh, Hadir Ibu. Deborah Petora, Hadir Ibu. oke, hadir semua, terima kasih. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, belajar sama ekspresi untuk kita semua. Kalau Ibu bilang tepuk 1, semua tepuk? Yes. Kalau tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa? Bisa Ibu. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kalau teman-teman sudah semangat dan siap belajar hari ini, sebelumnya, baik teman-teman, Ibu mau bertanya kepada teman-teman semua. Adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Ibu. Ya, silakan Deborah. Minggu lalu kita belajar tentang kasih. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang kasih itu? Ada yang bisa jawab? Kasih itu menolong orang lain. Ya, kasih menolong orang lain. Ada lagi jawaban yang lain? Saya Ibu.
Ya, silakan saling membantu. Ada lagi yang lain? Saya Bu, kasih itu murah hati, suka menyapa orang-orang di sekitar. Ya, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman semua. Ada yang bilang kasih itu saling menolong, saling membantu, ramah, dan juga murah hati. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Hari ini kita akan belajar tentang topik, semua bisa baca di papan? Bisa. Dalam hitungan ketiga, keluarga. Mewujudkan kasih dalam tindakan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mewujudkan kasih dalam tindakan. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kita belajar hari ini mewujudkan kasih dalam tindakan kata, kita diharapkan untuk bisa mensyukuri kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai dasar untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata kepada sesama. Tujuan yang kedua, supaya kita bisa menunjukkan sikap peduli, sikap empati, dan juga tanggung jawab sebagai perwujudan kasih kepada sesama tanpa membedakan latar belakang. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu kita memahami arti kasih berdasarkan Lukas 10 ayat 25 hingga 37 dan juga Matius 25 ayat 34 hingga 40 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga setelah belajar hari ini kita semua diharapkan untuk bisa mewujudkan kasih dalam tindakan nyata melalui sikap menolong dan melayani sesama dan peduli terhadap semua orang di lingkungan gereja, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita akan sama-sama belajar kasih dalam cerita di Alkitab, khususnya itu di Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37 dan juga Injil Matius 25 ayat 34 dan ayat 40. Dan untuk pembacaan ini akan dibagi per kelompok. Kelompok di bagian kanan itu baca kitab Lukas dan yang di bagian kiri akan membaca kitab Matius. Silakan dipersiapkan teman-teman bacaannya. Silakan teman-teman membaca. Ya, silakan dibaca dan kalian coba temukan hal-hal yang menarik yang ada dalam bacaan yang kalian baca. Setelah itu kalian bisa sampaikan. Baik anak-anak, apakah semua sudah selesai membaca? Sudah, Ibu. Kalau sudah selesai, sesuai yang tadi Ibu sudah arahkan, kalau kelompok Deborah dan Diana dan kelompok Karmelita dan Dilani akan mengerjakan soal-soal yang sudah ada dalam lembar kerja ini. Ya. Jadi teman-teman, silakan kalian lihat instruksi yang ada di dalam lembar kerja yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan diskusi dengan teman di samping dan juga setelah mengerjakan teman-teman akan mempresentasikan di depan hasil dari diskusi teman-teman ketika membaca bacaan yang sudah kita baca tadi dan juga teman-teman akan membuat praktik akan melakukan tindakan kasih itu. Contohnya teman-teman akan bersama-sama menampilkannya di depan. Ibu akan memberikan kalian situasi kalau ada teman atau saudara yang sakit, bagaimana tindakan kalian. Itu kalian silakan dibuat dalam suatu drama singkat di depan. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa selamat mengerjakan.
Ya, silakan dikerjakan bersama teman-teman diskusinya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Kalau sudah selesai, kita akan sama-sama melihat hasil diskusi teman-teman. Dan karena itu kita akan lihat kelompok mana yang akan tampil terlebih dahulu. Kita akan spin bersama. Nah, ini misalnya ada dalam video boleh tolong. Ya, silakan maju kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu apa itu kasih yang kami pelajari dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 37. Nah, kasih yang kami pelajari di sini itu di mana kasih itu mengasihi Allah dan sesama itu merupakan inti dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dan yang kedua itu sesama. Jadi sesama orang yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang. Kemudian yang ketiga itu 3 contoh tindakan yang kasih dalam kehidupan kita itu. Yang pertama dalam lingkungan pertemanan itu ada seorang teman yang sedang sakit, kita datang untuk menjenguk dan mendoakan. Kemudian yang kedua itu contohnya seperti ada nenek-nenek tua yang ingin menyeberang jalan, kita datang membantu untuk menyeberang jalan. Pada orang tua itu ketika kita berpergian kita memberi saling dan pamit kepada orang tua. Demikian jawaban kami, teman-teman. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjutkan kelompok 2. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, menurutmu apa itu kasih? Yang kami pelajari dalam kitab Matius 25 ayat 34 sampai 40. Kasih adalah perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan sesama menurut ajaran Yesus? Sesama dalam ajaran Yesus adalah teman, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, tiga contoh kasih itu yang pertama, sabar, tolong menolong, dan memaafkan. Ya, terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan kepada kelompok yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Jadi tadi teman-teman sudah sama-sama belajar dan berdiskusi tentang apa itu kasih. Nah teman-teman, kita perlu tahu bersama kalau Nah, baik teman-teman semua, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari hasil diskusi-diskusi yang sudah teman-teman lakukan tadi. Ada yang membaca tentang kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau yang di sini tentang kelompok kedua, tentang apa tadi? Di bagian bacaan yang teman-teman baca. Penakiman
Ya, jadi di situ apa yang ditanyakan oleh orang-orang itu kepada Yesus? Ya, baik, terima kasih untuk hasil diskusi dari teman-teman semua, luar biasa. Jadi ada dua kisah yang tadi kita pelajari dari Alkitab. Yang pertama di kelompok Deborah itu belajar tentang apa? Orang Samaria yang murah hati. Ya, tentang orang Samaria yang murah hati, dan juga di kelompok Karmelita itu tentang kisah Yesus ya, yang ketika ada yang bertanya, bila manakah kami tidak melayani engkau ketika penghakiman terakhir. Ada beberapa hal yang yang bisa kita belajar hari ini. Yang pertama, kasih kepada Allah yang akan memotivasi dan menggerakkan kita sebagai anak-anaknya untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi di perumpamaan orang Samaria yang murah hati, dia membaca tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di situ ada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus dengan pertanyaan, "Guru, bagaimana cara untuk hidup yang kekal?" Di situ Tuhan Yesus menjawab apa? Coba dibaca bersama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi Yesus menjawab pertanyaan itu bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Jadi yang bisa kita simpulkan dari jawaban Yesus adalah kasih kepada Allah yang akan mendorong kita dan memotivasi kita semua untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, dan kasih kepada Allah itu yang menjadi fondasi utama dan dasar untuk kita semua bisa mengasihi. Dan Tuhan Yesus juga memberi umpama tentang seorang yang terjatuh dan meninggal. Ketika orang itu jatuh dan terluka, kita mencatat bahwa ada berapa orang yang lewat, teman-teman? 3. Jadi yang pertama itu ada seorang imam, ada orang Lewi, dan juga yang terakhir ada Seorang Samaria. ya, ada seorang Samaria yang lewat. Jadi teman-teman, seorang Samaria ini biasanya paling dihindari oleh orang-orang Yahudi karena mereka merasa bahwa orang-orang Samaria ini mereka bukan orang Yahudi asli. Mereka sudah kawin campur, sehingga orang-orang itu merasa najis atau enggan untuk bertemu dengan atau berbicara dengan orang-orang Samaria. Karena itu Yesus memberi contoh seorang Samaria yang baik hati. Padahal di situ ada imam, seorang Lewi yang biasanya juga melayani di tempat-tempat ibadah dari orang-orang Yahudi. Tapi di situ Yesus memberi contoh seorang yang dia melakukan kasihnya kepada Allah dan juga kepada sesama dalam bentuk yang nyata. Pada respon dari orang Lewi dan orang imam itu, mereka memilih jalan lain. Sedangkan orang Samaria ini dia pergi untuk membalut luka orang yang terjatuh dan dirampok itu. Dia membawa ke tempat penginapan, memberi uang, dan menyuruh untuk bisa merawat orang itu. Jadi kasih itu diwujud nyatakan dalam tindakan. Seperti itu dari kelompok 1. Yang kelompok yang kedua, ketika Yesus memberikan mereka jawaban, ketika Yesus untuk kalau sesama itu mereka yang ada dalam penjara dan juga mereka yang membutuhkan pertolongan, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberikan aku minum. Itu yang Yesus sampaikan kepada orang-orang. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bahwa kasih itu
dalam tindakan. Jadi kasih itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar hal yang biasa-biasa saja, tetapi kasih diwujud nyatakan dalam sikap dan tindakan yang nyata yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Terutama kita bisa melakukan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Itu adalah wujud dari kasih. Nah, teman-teman akan menilai diri teman-teman sendiri lewat penilaian refleksi. Jadi teman-teman silakan tuliskan di kertas apakah selama ini saya sudah melakukan kasih atau belum. Kalau belum, apa yang harus saya lakukan? Itu menjadi tugas teman-teman, dan juga teman-teman di kelompok akan sama-sama bergabung dan membuat satu drama singkat tentang pelayanan kasih yang dilakukan kepada sesama. Bisa Ibu. Memberikan kalian waktu 5 menit untuk berkumpul kembali, dan silakan kalian mempraktekkan tindakan kasih itu. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Ya, silakan kalian menampilkan drama singkat. Ibu akan menampilkan drama singkat tentang ada teman yang sakit dan kami saling pergi menjenguk dan saling mendoakan. Ya, silakan. Halo, permisi, mendengarkan. Wah, kami datang menjenguk Diana, ada sakit. Iya, dia ada sakit. Diana sudah sakit berapa hari? Sudah. Terima kami izin untuk mendoakan untuk Diana. Mari kita sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang Tuhan, kami membawa anak Diana yang kami kasih-Mu, yang saat ini terbalik dalam keadaan sakit Tuhan. Mari Kau memberkati anakmu, Kau angkat penyakit yang anakmu alami saat ini Tuhan. Kami percaya Kau ada yang penuh dengan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Yesus kami berdoa. Amin. Mama, apakah ada yang sedikit dari kami untuk kalian? Terima kasih. Sama-sama Mama. Mak dan kalian aku bermisi. Shalom. Oke, tepuk untuk kita semua. Selamat kembali teman-teman. Ya, jadi yang teman-teman tadi praktikkan itu adalah hal-hal praktis yang bisa tindakannya yang teman-teman lakukan kepada sesama yang sedang sakit. Jadi tindakannya yang bisa kita lakukan itu akan sangat berharga, akan sangat terasa pertolongan dari kita kepada orang yang membutuhkan. Ketika kita datang, kita mendoakan, kita menopang dia, dan juga kita bisa memberi sesuatu yang dapat menolong. Jadi itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kasih itu sekali lagi tidak hanya sebatas kata, tetapi kasih itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan kita. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, semua masih semangat? Masih. Oh, semangat, kita akan sama-sama bermain games. Jadi kalian silakan melakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, mata. Telinga. Hidung. Kaki. Ternyata ada yang salah. Tangan. Masih ada yang salah. Tangan kita semua. Jadi tadi bukan hanya sekedar permainan biasa yang untuk melatih pendengaran dan fokus kita, tetapi juga mau memberi satu arti dan makna untuk kita semua. Kalau orang lain akan meniru apa yang kita lakukan.
Jadi supaya kita mau menunjukkan kasih Allah yang sudah kita terima kepada orang lain, kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih mau bertanya? Kasih Bu. Jelas. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Teman-teman, untuk PR-nya, teman-teman silakan buat rencana tindak lanjut untuk proyek kasih untuk teman-teman untuk sesama di sekitar, baik di sekolah, di gereja maupun di lingkungan sekitar. Jadi teman-teman buatkan kegiatan yang teman-teman lakukan, tindakan yang teman-teman lakukan, dan didokumentasikan dan nanti akan dikirimkan lewat Google Classroom. Jadi teman-teman semua, itu saja materi hari ini dan tugas kita. Silakan dikumpulkan di depan. Ada yang belum jelas dan masih ingin ditanyakan, silakan. Jelas Ibu. Kita akan mulai. Sebelumnya kita akan menyanyi dan berdoa bersama. Kita menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh, dan doa pulang akan dipimpin oleh Deborah. Semua tahu lagunya? Tahu Ibu. Silakan Deborah maju ke depan. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita berdoa kita menyanyi lagu Mengasihi Lebih Sungguh. 1, 2, 3. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan telah melindungi kami dari awal pembelajaran, pertengahan hingga berdoa yang baik. Tuhan Yesus berkati kami sebagai siswa, biarlah pembelajaran yang mendapat dari Ibu Guru boleh dapat menjadi pedoman bagi masa depan kami. Berkati dua Ibu Guru dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dari Tuhan yang jangan menyertai dalam perjalanan, Tuhan kami sampai di tempat tujuan yang selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih Deborah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Shalom.